Shalom Church, Happy Sunday. Gereja Tuhan bersuka cita sekali dapat beribadah bersama Bapak Ibu Saudara semua sebagai satu tubuh Kristus. Kita semakin mendekati perayaan Natal. Suasana di rumah Bapak Ibu Saudara mungkin juga sudah bernuansa Natal ya. Salah satu firman Tuhan yang teringat dalam pikiran saya minggu ini ada di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam terjemahan lain, kata penasihat ajaib diartikan sebagai wise guide dan extraordinary strategist. Yang artinya sumber hikmat, sumber jawaban, bagi setiap jenis pergumulan kita. Gereja Tuhan percaya bahwa saat kita datang kepada Kristus, kita akan menemukan berbagai jalan keluar bagi setiap kebutuhan kita dan menjadi tuntunan terbaik buat setiap langkah hidup kita. So mari kita merayakan kehadiran Kristus dalam hidup kita yang begitu baik, hebat, dan kita melihat betapa Tuhan akan menjadi segala-galanya bagi semua yang kita butuhkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita bersuka cita buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan beberapa hari lagi kita mau rayain Natal. Kita percaya bahwa ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kita, amin. Ada mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, jawaban doa yang melampaui bahkan keterbatasan kita. Let's sing this song together because He is always the same Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater. Jesus. Faithful, come on. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is high, mighty, worthy. Jesus is gracious, spacious, generous. Excellent, He is magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving, and there is no other name that is greater, no other name. Here we go, Jesus, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore.
nothing can. Nothing can separate us. No weapon formed against Can stand. us. Through the name of Jesus, Jesus, no other name that is greater than Jesus. The same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater. You ready, church? Ya, jemaat Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi biar makin seru, kita mau sama-sama menggunakan aksesoris Natal. Bapak Ibu Saudara juga bisa pakai di rumah. Oke. Langsung berasa ya suasana Natalnya jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, firman Tuhan itu nggak pernah gagal buat kita, amin. Janjinya telah diberikan kepada kita dan kita dilayakkan untuk menerima semua janji Tuhan, segala berkat rohani. Let's sing this song together. Janjimu sempurna. Katakan firman.
Yesus, Raja Damai. Haleluya. Mari kita membawa hati kita, mengangkat harapan kita. Firman Tuhan berkata, mari menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian untuk kita menemukan pertolongan pada waktunya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dialah juru selamat, He is the Savior that can always save us. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Creation, all creation bows to worship. Sing wonderful. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus.
dia di tempat ini. Nikmati kasih-Nya bagi keluarga. Thank you, Jesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. And all the church we sing. Oh, come let us. Oh, we adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ. Come on, we sing. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ. Mari sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu di mana sebelumnya mengalami kebaikan Tuhan, di mana pergelangan tangannya sembuh. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali kebaikan Tuhan yang dialami oleh Ibu Santi Puspasari. Halo Tante, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya Tante kabarnya ya. Puji Tuhan. Oke Tante, kalau sebelumnya kan kita sudah dengar sama-sama Iya. bagaimana cerita tentang tangan Tante yang waktu itu sembuh ya Tante ya. Dan dalam waktu sekejap ya Tante ya. Sekejap langsung sembuh. Langsung sembuh. Iya. Nah, hari ini kita mau dengar lagi Tante, kebaikan Tuhan apa sih yang Tante Santi alamin? Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya punya pengalaman waktu itu saya mengalami kesetrum. Sedang hamil 4 bulan, anak kedua. Dalam kondisi hamil? Hamil 4 bulan. Waktu itu saya ada pinjam setrika orang tetangga, ternyata itu kabelnya kekupas kabelnya, dan dia nggak bilang ke saya dan saya pakai waktu itu, dan ternyata saya
megang kabel yang terkupas itu dan saya kesetrum. Dari semenjak itu saya kesetrum, selama habis itu 1 minggu selesai saya kesetrum itu saya mengalami tiba-tiba di jari saya itu, jari di sebelah kanan saya ini kayak disedot strum kenceng sekali, rasanya kayak perih, pokoknya sangat mengganggu sekali. Oh, jadi efeknya itu terjadi setelah 1 minggu setelah kesetrum ya, Iya. Tante? Dan itu seberapa sering Tante kerasa Satu sakit? hari itu awal-awalnya waktu itu nggak sering banget waktu awal-awalnya, tapi lama-lama itu saya ngerasain bisa 5-6 kali. Dalam sehari? Iya, dalam 1 hari. Wow. Itu berapa lama Tante ngalamin sakit yang seperti itu? Seberapa tahun? Iya. Saya ngalamin 23 tahun. 23 tahun Iya, mengalami 23 sakit di tangan Tante, Iya, di jari Tante di ya? jari. Wow, itu sempat ke dokter nggak Tante waktu itu? Saya nggak ke dokter. Nggak ke Karena dokter saya ya? juga bingung sakitnya sakit apa gitu loh. Tapi yang saya tahu ya itu bekas kesetrum. Oh, jadi Tapi karena sakitnya- kan saya nggak ada ngelihat luka kan nggak ada, cuma ada bekas-bekas kesetrum aja Oh, di gitu. jari, iya di ujung jarinya. Dan jadi di situ cuma ngalaminnya seperti itu. Tiba-tiba kayak disedot kenceng sekali, rasa perih, rasa sakit. Oke, dan itu munculnya itu tiba-tiba kah Tante? Setiap kan itu sehari bisa 5-6 kali. Iya, Itu bisa tiba-tiba. kapan saja atau gimana? Kapan saja. Wah, bahkan kalau lagi tidur gitu Tante? Iya. Lagi tidur Suka pun juga? ngalamin juga langsung kebangun, kaget ya. Wah, Nah, ngalamin sakitnya tiba-tiba ya kebangun. Nah, kadang ya ngerasa sakit cuma nahan aja gitu. Cuma paling bilang, oh Tuhan sakit sekali. setiap Cuma kali gitu. sakit itu bisa berapa lama Tante? Enggak lama juga sih. Ya, Mungkin hitungan detik gitu ya? Iya, cuma detik aja. Tapi mungkin karena sakitnya, itu Tante Sakitnya, ya? iya. Berarti ini cukup mengganggu aktivitas Tante dong ya? Sangat. Aktivitas apa Tante yang biasanya Iya, suka kalau hari, mengganggu gitu? ya hari-hari kita nama ibu rumah tangga, bekerja, atau saya juga suka keluar bawa motor. Pengalaman saya bawa motor, saya juga pernah waktu itu saya bawa motor, saya berhenti di pinggir jalan, dalam keadaan itu motor mesin masih hidup. Dan waktu itu saya lagi nunggu orang tua di pinggir jalan waktu itu, dan tiba-tiba tangan saya ngerasain sakit dan kayak kejang gitu, saya ngegas. Berarti kayak Tante nggak bisa mengkontrol tangan Nggak bisa Tante kontrol. gitu ya? Jadi tangannya tuh lagi ada di stang gitu Tante ya? Lagi di stang. Dan Tiba-tiba saya ngegas, saya teriak. Waktu itu ada orang di samping saya, orang bengkel, ada bengkel di sebelah, dia langsung tarik. Karena kita panik ya, nggak inget rem, Wah, karena tiba-tiba ngegas. itu Tante juga nggak bisa hold ya? Iya. Maksudnya nggak bisa tahan gitu Nggak bisa Tante ya? tahan. Oke. Nah Tante, kan 23 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang ya Tante ya? Apalagi Tante mengalami sakit itu setiap hari ya Pak Tante? Setiap hari. Selalu setiap hari dengan 5-6 kali tegangan Iya, gitu Tante iya. ya, sengatan listrik gitu. Dan apa sih, gimana sih Tante ceritanya sampai Tante mengalami kesembuhan gitu Tante setelah 23 tahun? Waktu itu kita ibadah, lagi ibadah online. Dan akhirnya suami tantangin bahwa waktu itu kamu bisa menerima kesembuhan di pergelangan tangan kamu, detik itu juga. Dan akhirnya saya ditantang bilang, ayo pasti jari kamu juga bisa sembuh. Karena waktu itu saya ngalamin sakit, langsung bilang, kenapa? Saya sakit, dia bilang, ayo kamu juga bisa sembuh. Seperti yang waktu kamu alami juga. Saya pikir iya juga sih. Terus saya bilang, kamu nantang saya? Iya, ya udah saya bilang. Saya langsung perkatakan, saya bilang, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Terus saya ngomong, saya sambil bercanda dengan suami, saya bilang, saya sudah sembuh. Jari saya ini udah sembuh. Dan akhirnya dari selesai ibadah kan Bang Oto selalu bilang kan, gembala kita selalu bilang, mana yang sakit dipegang dan kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Dan itu terus saya lakukan setiap minggu itu, setiap ibadah online itu saya lakukan terus. Dan setiap hari waktu saya mengalami sakitnya juga, saya selalu perkatakan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, terus saya katakan terus saya sudah sembuh. Dan sampai akhirnya saya tidak mengalami sakit lagi dan sembuh. Wah sembuh. Ini kalau Tante tadi bilang ibadah online, berarti dalam berapa bulan ini baru banget ya Tante ya? Iya. Baru berapa Tante? 2 bulan, 3 2 bulan? bulan. 2 bulan ini? Heeh. Oh jadi ceritanya Tante mendengarkan kesaksian Iya. dan akhirnya Tante merasa tertantang gitu Iya, Tante ya. heeh. Kok kalau misalnya tangan yang kemarin aja bisa sembuh, Iya, masa yang sekarang enggak? Iya. Nah aku jadi mau tanya Tante, prosesnya Tante. Dari waktu pas akhir Tante memutuskan untuk switch cara pikir Iya. Tante kalau saya sudah sembuh Iya. gitu ya. Itu langsung ada perubahan secara langsung atau gimana Tante? Dia berangsur-angsur. Oh jadi mulai sedikit-sedikit berkurang gitu Tante? Yang biasa saya ngalami bisa 6-5 kali, itu mulai berangsur-angsur berkurang. Oke. Nah,
waktu pas masih nih timbul sakitnya, apa sih yang Tante pikirin? Bahwa saya selalu perkatakan saya sudah sembuh. Oke. Iya, saya selalu bilang saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Terus saya perkatakan terus. Jadi saya perkatakan dengan langsung saya perkatakan bukan dengan di hati saja, tapi saya perkatakan ngomong sendiri gitu. Mengucap syukur Tante Mengucap. ya? Saya bilang Tuhan saya sudah sembuh, sudah sembuh. Terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Walaupun masih kita rasakan, tapi saya tidak mau perkatakan sakitnya, tapi saya perkatakan bahwa saya sudah sembuh. Wow, sudah tidak lagi memperkatakan sakit ya, Sakitnya, tapi iya. mengucap syukur Tante, Mengucap karena syukur. kesembuhan yang Iya. sudah Tante terima. Iya. Nah, oke Tante, terakhir Tante, apa sih Tante ayat yang sering Tante renungkan untuk waktu pas Tante ngalamin sakit gitu terus-terusan? Ayatnya ya saya di Markus 11 ayat 24 bahwa apa saja yang kita minta Tuhan sudah berikan buat kita. Wow. Dan saya merasakan bahwa benar apa yang saya minta sama Tuhan, Tuhan sudah berikan buat saya. Wow. Itu kesembuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Wah, puji Tuhan Tante. Dan sekarang berarti udah gak ngerasain sakit Udah ya Tante? nggak lagi. Wow, dari yang dulu sering banget sampai Iya. sekarang udah gak ngerasain Sudah. sama sekali. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Santi buat Oke, waktunya, sama-sama. kesaksian yang sangat luar biasa. Ditunggu kesaksian lainnya yang pasti Pastinya. menguatkan kita semua. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Santi yang sangat menguatkan, di mana Ibu Santi memutuskan untuk fokus dengan janji Tuhan dan bukan dengan sakit yang mungkin dirasakan gitu. Dan dalam 23 tahun terus merasakan sakit sampai akhirnya memutuskan untuk percaya sama janji Tuhan dan mengucap syukur. Dan saat itu juga berangsur-angsur penyakitnya pulih. Dan terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Santi untuk kesaksian tadi, sangat menguatkan sekali untuk kita di tengah-tengah kondisi seperti ini bahwa kesembuhan adalah yang terutama dan pastinya telah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bu Santi. Dan sebelumnya kami mau menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang ada di Bandung, jemaat Tuhan yang ada di Bali, dan juga yang ada di luar negeri. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bersama-sama kita akan masuk ke prayer request. Di sini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan melihat beberapa list prayer request yang ada di tampilan layar Bapak Ibu, para jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendoakan bahwa ada pembeli rumah yang serius, kami percaya Bapak dalam nama Tuhan Yesus rumah akan segera terjual bahkan dengan harga yang begitu memuaskan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk interview dan juga bisa diterima di pekerjaan yang tepat ya Bapak, dengan juga posisi dan juga jarak dan juga salary yang tepat. Kami juga berdoa untuk bisnis kue yang tetap terus berjalan dan mendapat banyak pelanggan, tidak ada kata turun dalam nama Tuhan, karena apapun yang dikerjakan terus naik dan bahkan akan terus diberkati. Berdoa juga untuk interview lagi dari jemaat Tuhan di posisi manajer bisa berjalan dengan baik dan bisa magang. Berdoa bahwa apapun yang dikerjakan dalam nama Tuhan pastinya selalu sukses dan berhasil, dan kami percaya Bapak bahwa kami akan mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, dan pengumuman yang pertama, kita ada ibadah minggu online yaitu tanggal 27 Desember 2020. Kita ada 2 ibadah, yaitu ibadah online kids jam 10 pagi dan yang kedua ibadah online umum jam 12 siang. Jadi untuk Bapak Ibu, para jemaat Tuhan sekalian, silakan subscribe channel kita di YouTube, alamatnya GKKD Shouters, dan di situ kita akan langsung post update ibadah-ibadah kita. Di situ juga Bapak Ibu bisa saling menyapa dan juga saling mengisi di kolom komentar kita. Dan juga tentunya kita sekarang sudah celebrate momen Natal. Jadi kita akan ada ibadah Natal online GKKD Shouters itu di tanggal 25 Desember 2020 jam 7 malam. Kita mau ajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita, rekan-rekan, atau juga mungkin keluarga kita yang ada di luar kota yang berbeda jarak untuk bisa beribadah sama-sama secara online di YouTube GKKD Shouters. Dan juga untuk Bapak Ibu para jemaat Tuhan yang tergerak untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan, Bapak Ibu bisa sama-sama saksikan informasi nomor rekeningnya atau juga barcode OVO-nya yang tertera di layar. Jadi Bapak Ibu bisa transfer atau juga scan barcode.
Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang memberikan bantuan untuk jemaat Tuhan dalam bentuk sharing for caring. Nah, dana sharing for caring telah diteruskan kepada jemaat yang membutuhkan dan juga akan diteruskan setiap bulannya. Dan rekening sharing for caring juga Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Dan mari kita juga melakukan puasa, kita bergiat melakukan puasa bersama-sama, yaitu setiap hari Selasa jam 6 sore sampai Rabu jam 6 sore. Karena sebab dengan demikian di Yesaya 58 ayat 6 dikatakan kita menyisihkan uang makan kita dan memberikannya untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang ingin dikuatkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengirimkan pokok doa dan kesaksiannya juga jika ingin membagikan kebaikan Tuhan melalui direct message di Instagram @GKKDSauters atau komen di YouTube channel. Dan jika Bapak Ibu, para jemaat Tuhan ingin dilayani, misalkan Bapak Ibu sakit atau membutuhkan konseling, atau membutuhkan komunitas persekutuan misalkan untuk anak-anak, atau juga misalkan yang remaja, atau mungkin yang sudah bekerja, atau Bapak Ibu sekalian pun bisa langsung menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Demikianlah pengumuman, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran tentang memberi. Kebenaran mengenai memberi hari ini berasal dari ayat firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 9 yang bunyinya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menariknya adalah kemungkinan besar Yesus terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan tidak kaya. Karena di sini di Lukas 2 ayat 24 didapati bahwa ketika Maria dan Yusuf pergi untuk mempersembahkan ke bait Allah, mereka membawa 2 ekor anak burung merpati. Dan di dalam kitab Imamat, 2 ekor anak merpati merupakan persembahan yang diberikan kepada Tuhan yang biasanya dibawakan oleh keluarga yang tidak mampu. Namun yang luar biasanya adalah ketika Yesus lahir di keluarga Maria dan Yusuf, ketika Yesus muncul, maka kehidupan Maria dan Yusuf berubah. Dikatakan bahwa di cerita di Alkitab, dikatakan bahwa datanglah orang-orang Majus dari timur dan mereka membawa persembahan kepada bayi Yesus, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Maria dan Yusuf mengalami perubahan hidup. Dan ketika kita mengalami kelahiran kembali, dan kita memiliki dan juga menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita akan mengalami hal yang sama, hal yang luar biasa seperti apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf, yaitu mengalami perubahan hidup. Di Mazmur 23 ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita setiap hari. Ketika kita ke kiri, berkat juga akan ke kiri, karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Ketika kita memilih untuk melangkah ke sebelah kanan, berkat juga akan mengikuti kita. Dan seperti itulah bahwa kita akan akan diikuti oleh berkat dan juga kemurahan. Dan kemurahan bukan hanya berbicara mengenai materi, tapi juga damai sejahtera, kesehatan, juga mungkin panjang umur, kehormatan. Itulah hal-hal yang dijanjikan Tuhan untuk mengejar hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari ini kita telah menerima Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan kita rayakan sebentar lagi kelahirannya di tanggal 25 Desember nanti. Kita percaya bahwa hal yang sama, berkat Tuhan yang melimpah, yang ada dalam hidup kita seperti apa yang terjadi di Maria dan Yusuf. Kita memberi karena kita percaya bahwa Tuhan telah hadir dan memberkati kita terlebih dahulu. Selamat memberi, mari kita berdiri dan kita akan mendeklarasikan iman kita. Mari bersama-sama kita deklarasikan iman kita. Kami percaya bahwa ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah datang ke bumi untuk menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Bapak bahwa ketika Engkau lahir dan masuk ke dalam hati kami, masuk ke dalam hidup kami, kehidupan kami berubah seperti apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Kami percaya Bapak bahwa kelimpahan adalah bagian kami, karena itu kami siap untuk memberi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu baik. Terima kasih Tuhan, amin.
Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan and happy early Christmas. God bless you. Kau tak sendiri, paham bahwa kau berharga. Ku ada untuk dirimu, sahabat di masa susah, rumah bagi lelah duka, untuk sandarkan sedih, bersama kita kan larut, lautan hidup penuh kasih, menjadikan hidup berarti, kau berharga dan dikasihi. Kaulah jawaban kami Tuhan. Kaulah juru selamat kami yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami. Dan Engkau telah menyediakan masa depan yang jauh lebih indah yang pernah kami bayangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal telah ku minta, itulah yang ku rindukan, diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dalam tiap harapan-Mu, dalam segala perkara-Mu. Kaulah jawab doaku, dalam kemenangan. Dengan tangan terangkat, mari kita sembah Dia. Aku gantungkan harapan, tempatku Taruh masa depanku, ini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawabanku, sekalipun aku kan setia, kawalah setia dalam janji-Mu, ini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus kaulah jawabanku. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jadi jawaban penuntun. Dengan tangan terangkat, mari kita agungkan namanya. Kaulah tempat Gantungkan harapan, tempatku taruh masa depanku, ini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah sebab sekalipun sekalipun aku tak setia, kawalah setia dalam janji-Mu, ini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus kaulah jawaban. Mari katakan, Kaulah
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berkumpul lagi bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk Allah yang sudah mendapatkan kami, yang memanggil kami, yang memilih kami. Kami bersyukur sebab Allah kami selalu dapat diandalkan. Kami dapat berserah kepadamu dan melihat hari-hari yang baik di depan kami. Kami bisa berharap sekalipun kondisinya buruk, tapi kami bisa berharap dan melihat harapan kami terjadi. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini yang luar biasa. Aku juga berdoa supaya kami menyadari bahwa tahun depan juga Tuhan sudah siapkan hal-hal yang mengejutkan yang membuat kami semakin excited mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Ku berdoa supaya setiap kami menyadari bahwa Kristus yang adalah hikmat itu hadir bersama-sama dengan kami, memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan kesadaran, sehingga kami bukan hanya tahu, tetapi menyadari bahwa kami perlu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya excited banget hari ini. Saya percaya saudara juga memiliki excitement yang sama. Bulan Desember ini menyenangkan saudara. Saya dari mulai awal bulan pasti kita sudah dapat ambience Natal gitu ya. Dan kita juga sudah mempersiapkan ibadah Natal gitu ya. Dari sebelum Desember kita sudah siapkan. Dan ibadah Natal kita nanti tanggal 25 Desember itu jam 7. Jadi saudara kita bisa bersama-sama di channel YouTube GKKD Shouters untuk beribadah Natal bareng jam 7 malam. Oke? Saya juga bersyukur karena nanti di tanggal 25 saya nggak kelihatan di kamera gitu ya. Tanggal 27 juga saya nggak kelihatan di kamera. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan, Bapak Ibu, rekan-rekan youth, college, profesional, kemudian family dan saudara semua yang bersama-sama dengan kita sampai di penghujung tahun ini. Dan saya berharap itu nggak selesai juga ya, sampai ke tahun-tahun depan. Saya bersyukur untuk semua rekan-rekan yang setia bersama-sama dengan kita. Juga buat rekan-rekan yang melayani dengan setia di klub masing-masing, di Hope masing-masing, di divisi pengeditan dan perekaman ibadah kita. Firman Tuhan bilang orang yang melayani gitu katanya, Bapakku menghargainya. Jadi kalau saudara senang dihargai oleh bos kita, saudara senang dihargai oleh manajer kita, adalah sangat logis jika saudara jauh lebih senang jika dihargai oleh Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Oke, mari kita masuk ke firman Tuhan-nya saudaraku. Saya sangat excited sebenarnya dengan firman Tuhan ini. Saya harus menjaga mulut saya supaya ngomongnya perlahan, karena firman Tuhan ini profound buat saya dan Ana istri saya. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan, dengan ayat yang kami sedang renungkan, dan saya berharap juga firman Tuhan ini bisa memberkati rekan-rekan semua dan menyadari bahwa mungkin yang mau saya sampaikan saudara sudah tahu. Tetapi yang saya mau kasih tahu adalah tahu saja nggak cukup, dan saya berharap saudara di sini menyadari bahwa saya mau menjadi pelaku firman, saya mau melakukan apa yang saya udah tahu itu. Nah ini penting banget. Jadi saya encourage saudara supaya nggak usah main gadget dulu, kecuali kalau saudara memang nontonnya di gadgetmu ya. Jadi main gadget lah, gitulah kira-kira ya. Buat kamu yang bapak ibu yang lagi menonton dengan pasangannya dan pasangannya mau pergi-pergi, saudara bisa lihat mata pasangan saudara sebentar dan bilang sama dia, jangan pergi. Itu artinya beda ya, tapi itulah maksudnya gitu ya. Jadi saudara perhatikan sebentar, 30-35 menit ke depan, saya mau share firman Tuhan kepada saudara, dan saya harap itu memberkati kita semua, seperti itu juga memberkati kami. Judul firman Tuhan hari ini adalah penentu dari terjadinya pengharapan, atau penentu dari harapan yang terjadi gitu ya. Bahwa harapan atau elpis itu good expectation katanya ya. Terjemahan bahasa Yunaninya itu adalah elpis, artinya adalah good expectation.
itu ternyata adalah hal yang sangat penting. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini saudaraku, demikianlah tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara semuanya itu adalah kasih. Tetapi pada akhirnya yang tinggal itu cuma 3, iman, pengharapan, dan kasih. Juara satunya memang kasih, tapi juara 2 dan juara 3-nya nggak tahu iman atau pengharapan. Yang jelas dua-duanya sangat penting mengikuti kasih tersebut. Saudara berbicara mengenai pengharapan, maka saudara perlu tahu bahwa pengharapan itu sangat penting. The good expectation itu adalah hope atau pengharapan. Dan expectation of bad itu adalah fear atau ketakutan. Musuh dari pengharapan itu adalah ketakutan. Juga menggambarkan betapa pentingnya pengharapan. Firman Tuhan berkata kita itu diselamatkan di dalam pengharapan. Jadi kalau saudara nggak punya pengharapan, kita nggak bisa melihat keselamatan. Karena apa? Keselamatan itu belum terlihat, saudaraku. Kalau sudah kelihatan, kata firman Tuhan itu, apa gunanya lagi pengharapan? Tetapi ketika yang kita inginkan itu belum kelihatan, maka kita menantikannya dengan passion, katanya dengan tekun. Di ayat lain juga dikatakan bahwa dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan, Yeremia 29. Jadi hari depan saudara, besoknya saudara, besok sorenya saudara, besok siangnya saudara, itu perlu saudara harapkan. Karena kalau orang tidak berharap, maka dia kemudian firman Tuhan berkata mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan kamu keluar dari kasih karunia. Rekan-rekan dan Bapak Ibu semua, saya encourage saudara untuk menyadari pertama kali bahwa kita perlu memiliki pengharapan. Tapi bukan sekedar pengharapan saja ya. Yang saya maksudkan adalah pengharapan yang mustahil, yang hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada saudara atau membuat itu terjadi bagi saudara. Bahkan di firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Tuhan itu dinyatakan melalui hal-hal yang besar. Saya bacakan kepada saudara. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui. Perhatikan saudaraku, ini adalah hal yang besar. Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Bangsa Israel melihat bahwa Elohim itu adalah Tuhan melalui perbuatan yang besar dengan membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Atau di ayat lain dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi dengan mengubahkan hati seorang raja, kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan gak dinyatakan melalui hal-hal yang tidak kelihatan, saudaraku. Di ayat lain Yeskiel 33 dikatakan, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Jadi Tuhan dinyatakan oleh hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita berkata bahwa tapi Tuhan juga dinyatakan dalam hal-hal yang biasa, tentu saja. Tapi mungkin kita juga nggak terlalu yakin atau bagaimana ya. Karena kalau ditanya di Hope atau di persekutuan, ada nggak kebaikan Tuhan yang kita alami 1 minggu ini? Kalau yang biasa-biasa aja kita selalu bilang nggak ada gitu ya. Minggu ini kayaknya saya cuma bekerja normal, nggak ada sakit, baik-baik aja. Sehingga kita nggak sebutkan. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah harapan yang mustahil saudara dapatkan. Tahukah Anda bahwa semua kita bisa mengharapkan hal yang mustahil? Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara bisa ngomong itu ke Tamar. Bagi Tamar, iya banget. Kalau dia dikasih tahu
dari kamu itu akan lahir raja pembebas dunia. Dia nggak akan percaya. Tamar ini adalah bukan keturunan Abraham, bukan orang Israel. Dan dia adalah pelakor tingkat dewa, gitu ya. Karena dia membuat dirinya menjadi pelacur, pura-pura menjadi pelacur dan tidur dengan Yehuda di saat dia menjadi menantunya Yehuda. Jadi Yehuda itu adalah mertuanya dan anaknya Yehuda itu adalah suaminya dan dia adalah melakukan itulah, gitulah kira-kira ya. Tetapi dari Tamar, dari garis keturunannya lah Yesus lahir. Hal yang mustahil ini juga pasti diiyakan oleh Ruth yang bukan orang Israel, yang harusnya ditumpas oleh bangsa Israel. Oleh Batsheba yang memiliki rasa malu terus-menerus karena dia tidur dengan Daud sebelum menikah. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Bagaimana mungkin aku adalah orang yang harusnya ditumpas. Aku adalah orang yang menanggung malu. Kalau mereka dikasih tahu bahwa, hey, kamu bakalan menjadi nenek moyang dari penebus seluruh umat manusia. Mereka pasti bilang, gak mungkin, gua itu harusnya mati. Tapi hal yang mustahil itu terjadi. Hal yang mustahil ini juga terjadi kepada Maria. Yang ketika masih menjadi perawan, belum menikah saudaraku dan belum berhubungan. Kemudian dia mengandung Yesus. Firman Tuhan berkata begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Saudara perhatikan bahwa gak mungkin Maria bisa mengandung kalau bukan karena hal yang mustahil. By the way, dari sini kita bisa melihat bahwa Maria juga adalah wanita yang biasa sama seperti kita. Karena dikatakan Maria beroleh kasih karunia. Dikatakan bahwa dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia adalah unmerited favor, kebaikan yang tidak layak diterima. Maria sama seperti kita. Memang dia adalah wanita yang spesial gitu ya, karena dia melahirkan Tuhan. Tetapi dia sama seperti saudara. Di ayat 47 dia berkata begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria juga perlu diselamatkan ya. Kita menghargai Maria adalah orang yang luar biasa, tetapi dia juga sama seperti kita, sama-sama membutuhkan keselamatan. Juga di ayat lain, satu kali ada seorang berkata kepada Yesus, diberkatilah buah kandungan yang telah mengandungmu gitulah, diberkatilah orang yang telah mengandungmu. Yesus bilang bukan itu. Yang diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Jadi perhatikan bahwa ini saya mau sampaikan juga kebenaran yang penting, bahwa kita menghargai. Maria adalah orang yang sangat luar biasa, sangat cepat percayanya. Dia baru bertanya, kemudian dia langsung percaya, tetapi dia adalah orang yang sama seperti kita, yang justru menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Juga bagi saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Apapun posisimu, apapun kondisimu saat ini, saudara, apapun kata orang mengenai engkau, itu adalah gambaran yang berbeda dari Tuhan. Apapun kondisi Anda saat ini, bagaimanapun orang menganggap Anda dan ngomong tentang Anda, saudara perlu tahu bahwa perspektif Tuhan berbeda. Bahwa ketika Tuhan mau mempercayakan kabar kelahiran juru selamat dunia, dia justru ceritanya kepada para gembala yang dianggap manusia mungkin gak terlalu penting. Pekerjaan gembala bisa dilakukan oleh anak-anak, bahkan bisa dilakukan oleh hewan. Makanya kita tahu ada jenis anjing, kalau saya nggak salah itu German Shepherd gitu ya, dia bisa menggembalakan domba. Tetapi justru Tuhan mempercayakan kabar sukacita, keselamatan, kelahiran putranya kepada para gembala. Ini krusial sekali dan penting sekali kita mengerti bahwa yang pertama kali kita perlu tahu, setiap saudara perlu membuat pengharapan yang juga besar, yang hanya Tuhan yang bisa menyediakannya, sehingga saudara tahu bahwa dialah Tuhan
Yang kedua, sebesar apapun pengharapan saudara, itu bisa terjadi bagi hidupmu. Pertanyaannya adalah, this is the $1 million question. Mengapa pengharapan itu kemudian tidak terjadi? Kenapa apa yang saya harapkan kemudian gak terjadi, kemudian saya consider itu sebagai sebuah kegagalan? Kenapa bisnis yang saya jalankan gak achieve, gak bagus, sampai saya kemudian consider bahwa itu adalah kegagalan? Apa yang salah? Yang pertama kali kita perlu tahu adalah bukan Tuhan yang salah. Karena firman-Nya berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke? Jadi dari pihak Tuhan sudah pasti bukan itu masalahnya. Karena Tuhan kita gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Masalahnya ada di kita. Perhatikan ini saudaraku, masalahnya ada pada apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita omongin. Saya ulang sekali lagi. Pengharapan yang kemudian kita sadari sebagai sebuah kegagalan yang tidak terjadi, penyebabnya hanyalah karena apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara katakan. Cuman 3 itu. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara katakan. Kemarin, minggu lalu gembala kita sudah menyampaikan mengenai fokus ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Bersama-sama dengan Yosua, ada yang meniup sangkakala, juga kemarin ditunjukkan kira-kira bagaimana gitu ya. Tapi saya mau juga kasih tahu kepada saudara, ada satu ayat di dalam kondisi itu yang sangat menarik perhatian saya, yaitu dikatakan begini di ayat 30. Di ayat ke-10. Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Saudara, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi yang keluar dari mulut kita malah sesuatu yang buruk. Firman Tuhan berkata, dari mulut yang sama keluar berkat dan juga kutuk. Mau jadi apa? Gak terjadi apa-apa. Firman Tuhan juga berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan hasil buahnya. Juga di ayat lain yang sangat penting dikatakan bahwa siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara, saya mau katakan kepada kita, literally, benar-benar perhatikan apa yang saudara katakan. Saudara, kita mungkin berkata, bisa gak ya? Mungkin gak ya? Jadi gak sih ini? Gitu kira-kira ya. Kita mulai mempertanyakan, ada gak sebenarnya sih? Mungkin gak ya? Susah. Wah, ini gak gampang nih. Waduh, ini susah nih. Padahal firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita mungkin berkata, wah kalau ngomong ke dia mah susah bang. Harus Tuhan langsung yang ngomong biar dia percaya. Wah dia mah orangnya tukang gosip bang. Bahkan kita menggosipkan orang, menceritakan bahwa dia tukang gosip. Gitu kira-kira ya. Wah dia mah orangnya batu bang, gak bisa dipercaya lah orangnya. Apalagi kalau soal duit, apalagi kalau dia dikasih berita, wah pasti nyebar. Diceritain ke dia bang, pasti ceritain ke semua orang. Dia tuh kayak, kalau di email bang kayak BCC dia bang. Kita kirim ke dia, langsung dia BCC ke semua orang, kita gak tahu. Rahasia umum bang, umum sudah tahu tapi gak saling ngomong gitu ya. Kita mulai ngomong yang negatif. Padahal kita sedang mengharapkan yang bagus. Saudara, ada hal yang unik. Ketika anak-anak Tuhan pengen sembuh atau pengen gak terkena COVID. Tetapi yang dibahas adalah selalu yang meninggal. Yang dibahas adalah si ini meninggal, si itu meninggal, si ini meninggal. Saya berharap setidaknya kita punya 2 cerita orang yang sudah sembuh. Neas 1, Nia kemarin. Neas versi pria, Nia versi wanita. Namanya mirip-mirip ya. NN, no name. Oh bukan, Neas dan Nia.
Nah, saya lanjutkan saudara bahwa perhatikan apa yang kita katakan. Bahkan di firman Tuhan ada kata yang unik banget. Dikatakan begini, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi lain, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan itu begini saudaraku. Jika, ini kameramen kita nih ya, ada di sini, ada Tobi nih ngomong sama saya misalnya. Bang, besok lu bakalan beliin gua makanan gak? Jawaban saya adalah, tidak akan. Tobi gak perlu nanya lagi saudaraku, dia sudah tahu artinya itu. Itu tidak bermakna ganda. Kalau tidak akan itu artinya sudah fix, gak bakalan, gak mungkin, jangan harap, atau in your dreams. Jadi dia gak akan nanya, berarti ada kemungkinan dong? Gak ada, tidak akan. Kalau saudara ngomong ke HRD yang sedang nyari kerja, mungkin gak saya masuk di sini? Jawabannya adalah, tidak akan. Saudara pasti akan nyari perusahaan lain ya. Gak ada harapan itu. Perhatikan ini saudaraku, firman Tuhan berkata, sekalipun rebah 1000 di sisimu, di sisi kananmu, sebelahmu, dan 10.000 di sisi kirimu. Kalau saudara berhadap sini ya, kalau saudara menghadap ke sana berarti kebalikannya, itu gak akan menimpa saudara. Gak bakalan menimpa saudara. Jadi, apa poinnya kita selalu membahas orang yang meninggal, yang membuat kita semakin takut, yang justru membuat kita gak akan bisa menceritakan Injil kepada orang-orang di sekitar dan berkata kamu gak akan terkena. Firman Tuhan saya berkata bahwa kamu gak bakalan terkena kalau kamu percaya. Karena kita sendiri sedang takut. Kita perlu menjaga perkataan kita saudara. Stop omongin sesuatu yang gak membangun. Stop ngomongin orang dengan keburukannya. Itu tidak akan membantu. Dulu saya merasa sangat lucu dengan firman Tuhan ini. Dikatakan begini, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin aneh, tetapi beginilah kita berbicara kepada orang. Ketika kamu berbicara kepada orang, di ayat lain dijelaskan juga, kalau ada orang yang berbicara, hendaklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau nggak ada yang mau diomongin, stop ngomong. Jangan ngomongin sesuatu yang tidak membangun saudara. Jangan ngomongin sesuatu yang tidak membantu saudara. Jika Anda ingin mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Ngomonglah kepada Tuhan. Daud adalah orang yang suka mengeluh. Dia suka ngomong, Tuhan aku ini bla bla bla. Kalau saudara baca di Mazmur, ada banyak banget keluhannya. Semua orang pengen mengejar aku, bla bla bla. Bahkan ada salah satu ayatnya, bukankah engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Itu adalah bagian dari keluhannya. Tetapi ketika dia mulai mengeluh kepada Tuhan dan mulai menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, berakhir dengan dia dikuatkan karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Gak heran ketika dia berada di Gua Adulam, dia sendirian, 400 orang stres. Bukannya dia ikut-ikutan stres, justru yang 400-nya berubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Berbeda dengan anak-anak Tuhan. Punya anak satu, pusing mama mikirin kamu. Punya pasangan satu, gue tertekan bang dengan pasangan gue. Satu orang doang. Atau jangan-jangan malah pasangan saudara kalau ditanya, gue tertekan bang sama dia gitu ya. Atau anak saudara kalau ditanya, gue tertekan om sama papa, sama mama. Kenapa? Karena banyak banget keluhan yang kita sampaikan justru kepada orang dan bukan kepada Tuhan. Satu kali, Yesus pergi untuk, di cerita itu adalah membangkitkan Lazarus. Oke? Yesus mulai pergi dan kemudian ketika dia datang dia sudah telat 4 hari menurut hitungan kita. Berarti 4 hari, saya beberapa kali pergi ke orang meninggal 1 hari sudah ada aromanya gitu ya. Terutama meninggal karena kasus tertentu gitu. Nah setelah 4 hari bahkan saudarinya Lazarus mengkonfirmasi hal itu, berkatakan dia sudah bau gitu katanya ya. Tuhan gak apa-apa, gak usah datang lagi. Tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Inilah yang harusnya kita lakukan. Ketika dia datang di hadapan Lazarus, di hadapan mayat itu, dia berkata begini, terima kasih Bapa karena engkau mendengarkan aku. Dan aku bersyukur karena engkau selalu mendengarkan aku.
Aku tahu engkau mendengarkan aku, tetapi aku harus menyampaikannya sekarang. Supaya orang-orang di sini menyadarinya. Perhatikan saudara. Yesus ngomong sama Bapaknya di depan orang ramai. Dan di depan mayat itu, dia ngomong, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena kau selalu mendengarkan aku. Dia mulai ngomong banyak. Dan tahukah saudara, di depannya ini masalahnya besar banget. Yaitu ada orang yang sudah mati 4 hari. Tahu gak apa yang dia lakukan terhadap masalah yang besar ini? Dia cuma ngomong, Lazarus, marilah kemari gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan, kumi. Bahkan terhadap masalah yang sebesar itu, Lazarus, Tuhan cuma ngomong satu kata, kumi. Karena apa? Dia banyak ngomong ke Bapaknya. Kenapa orang banyak ngomongin orang lain? Saya bisa kasih tahu satu hal. Karena sedikit ngomong ke Bapaknya. Kenapa orang banyak ngata-ngatain orang lain? Karena dia sedikit ngomong ke Bapaknya. Perhatikan apa yang saudara dengar, saudara lihat, dan saudara omongin. Satu kali Yesus pengen pergi, dia diminta oleh Yairus. Kalau saya tidak salah, kepala rumah ibadat. Dia mau pergi ke tempat Yairus, di tengah jalan dia ketemu dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu ya. Nah kemudian ketika dia di rumah Yairus, dia melihat anak Yairus sudah mati. Ada orang-orang yang ngomong bahwa, ngapain lagi kamu menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Yesus berkata begini, tidak, dia masih tidur. Imannya berkata, anak itu tidur. Orang lain mentertawakan dia. Tahukah apa yang terjadi saudaraku? Yesus mengusir mereka semua. Kita mungkin berada dalam pergaulan yang toksik, yang membuat saudara jauh dari iman. Isinya orang-orang yang suka ngejek, suka ngata-ngatain, selalu nganggap lebih baik. Orang-orang yang merasa bahwa yang lain jelek, saya yang bagus, yang lain salah, saya benar. Saudara, apa yang Tuhan lakukan terhadap toksik ini? Diusir semuanya. Suruh pergi semuanya. Ketika sudah pergi, dia hanya membiarkan beberapa muridnya. Kenapa? Karena itulah yang membangun, yang ngomongin hal yang benar, yang penuh pengharapan. Dan lihatlah bahwa anak itu bangkit. Perhatikan apa yang kita omongin. Perhatikan apa yang kita sampaikan. Perhatikan apa yang kita dengar. Jangan biarkan anak-anak kita, pasangan kita memiliki idola yang mengagungkan perceraian, yang mengagungkan hubungan di luar nikah, yang mengagungkan LGBT, saudaraku. Mereka sedang menyampaikan value yang gak benar. Jangan biarkan itu terjadi. Saya encourage saudara untuk memperhatikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara katakan. Saya encourage kita karena memang literally apa yang kita omongkan setiap hari, apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itulah yang akan menentukan apakah harapan kita terjadi atau tidak. Buat saudara yang lagi buka bisnis misalnya, wah sekarang lagi booming nih bisnis ikan cupang. Ini sekarang lagi booming nih bisnis kura-kura. Saudara tahu ya kura-kura? Lagi banyak sekarang orang beternak kura-kura. Nah, saudara, kita mulai mengadopsi bisnis itu dan kemudian wah ini mantap nih, ini keuntungannya mantap cepat nih. Tetapi yang menentukan apakah harapan saudara terjadi apa yang saudara omongin. Karena semua bisnis nanti beberapa bulan kemudian saudara akan melihat ada kesulitan. Tiba-tiba ada masalah ini dengan partner, belum lagi dengan hewannya, sekarang dengan partner. Saudara mulai apa yang kita omongin? Wah ternyata susah ya. Wah ternyata begini orangnya ya, gue kirain baik. Ternyata Bang Ben itu begini ya, ternyata Bang Oto itu begini ya, ternyata gereja itu begini. Nah saudara, supaya omongan kita itu terjaga dengan benar, perhatikan ini. Literally, saudara perlu menjaga apa yang saudara omongkan. Buat kamu yang berteman dengan orang-orang yang bilang, lu masih pelayanan aja, lu masih di gereja situ aja, lu ngapain sih sibuk-sibuk pelayanan. Saudara perlu menjauhkan diri saudara dari yang begitu. Perhatikan apa yang kita dengar, literally apa yang kita dengar. Sinetron yang saudara lihat, siaran radio yang saudara dengar,
partner yang saudara ajak ngomong. Mari kita perhatikan semuanya saudara. Supaya dari mulut kita, dari telinga kita, dan apa yang kita lihat dengan mata kita, justru membangkitkan iman kita. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata di Roma 16 ayat 19, be excellent of what is good and be innocent. Tidak tahu of evil katanya. Apa yang terjadi sekarang yang lagi viral? Beberapa waktu yang lalu, teman saya bahkan, orang yang saya kenal bahkan bercanda mengenai video yang gak benar yang lagi viral. Hey, firman Tuhan berkata untuk menyebutkannya bahkan kita harusnya gak melakukannya. Tetapi kemudian anak-anak Tuhan bermain-main dengan itu. Be excellent of what is good and be innocent. Tidak tahu of evil. Saudara, literally perhatikan apa yang saudara lihat, saudara katakan, dan saudara dengar. Saya ada satu rekan yang sangat membangun iman kami gitu ya, sangat menguatkan kami. Beliau akan bersaksi sebentar untuk kita semua mengenai aplikasi dari apa yang sedang saya sampaikan. Silahkan Bapak Rio Lego, saya panggil biasanya Pak Rio. Jadi Pak Rio ini beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya sudah dengar ceritanya, tetapi begitu didengarkan lagi saya, wah ini nih jawaban banget nih buat saya gitu kira-kira ya. Jadi waktu itu Pak Rio memang tidak ngecek apakah COVID atau tidak, tetapi semua simptomnya mengarah ke situ gitu ya Pak? Betul. Okay. Dan puji Tuhan juga nggak perlu dicek, karena yang kita tahu kan memang imannya adalah saya sembuh gitu ya, saya nggak perlu tahu penyakitnya. Kalaupun ada nama penyakitnya, nama itu harus kalah di bawah nama Yesus gitu kira-kira ya Pak ya. Pak Rio akan menceritakan kejadian jelasnya gitu ya, bagaimana pengharapan akan kesembuhan itu terjadi. Silakan Pak, silakan. Terima kasih Bang Ben. Bapak dan Ibu, jadi itu mulainya adalah hari ini di bulan Maret tahun 2020, satu hari Jumat itu saya pulang, tapi badan saya memang sudah mulai gak enak, mulai pilek, mulai batuk, mulai hangat badannya. Sabtu, Minggu, di Minggu siang itu saya dapat kabar dari WA kantor bahwa ada teman kita kan di kantor, memang usianya udah umur, itu hari Jumat masuk Pondok Indah, hari Minggunya meninggal karena COVID. Jadi saya waktu itu badan lagi anget, jadi saya ya udah terbaca kan, berarti saya mulai berpikiran bahwa saya kena COVID gitu. Tapi kenyataannya memang saya tuh sesak napas, maksudnya di tenggorokan ini ada sesuatu yang mengganjal, jadi nafasnya tuh agak susah gitu ya. Jadi saya udah memutuskan bahwa kalau saya sakit saya nggak akan ke rumah sakit, saya nggak akan ke dokter. Jadi saya renungkan, memang saya selalu merenungkan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya saya sembuh apapun penyakitnya. Amsal 4 ayat 22 bahwa firman Tuhan itu adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Jadi sejak saya di rumah, waktu saya bilang ke istri saya, Nova, saya kelihatannya kayaknya kena COVID, itu saya ditempatkan di satu ruangan kaca, itu cuman saya aja di situ. Nova itu cuman bawa makanan di pintu kamar, jadi saya makan. Nah, selama Senin, jadi mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu saya memang cuma mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, mendengarkan puji-pujian, nyanyi puji-pujian. Kerjanya cuma itu makan, sama kalau waktu itu nggak bisa tidur, tapi kalau misalnya udah terlalu capek ya kan tidur juga. Pekerjaannya cuma itu aja, karena saya tahu bahwa di Amsal 4 ayat 23 kan dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar kehidupan. Jadi buat saya juga bilang ke istri saya, Nova, berhenti lihat WA, karena saya memang udah lama nggak nonton TV. Saya udah lama sekali nggak nonton TV. Tapi WA itu waktu bulan Maret 2020 itu seluruh WA grup itu isinya memang
COVID. Santer Yang ya. begini, yang begitu, iya. Yang gejalanya begini kan saya juga tahunya kan jadi dari situ. Nah, jadi saya bilang jangan, karena saya memang apa? Saya udah WA itu saya mati. Saya nggak lihat, saya nggak ini. Sempat Kalia juga sempat tanya, kok nggak bisa dihubungi, karena saya juga lagi nggak mau lihat WA. Tapi puji Tuhan, jadi saya betul-betul fokus. Saya cuman kan gini, di pikiran saya udah masuk bahwa gejala-gejala ini gejala COVID. Terus kalau COVID umur orang udah 50 tahun tuh risikonya besar, itu udah keburu masuk. Nah, gimana caranya? Caranya ya udah renungkan firman Tuhan. Saya Mazmur 91 itu saya baca entah udah ratusan kali selama sekian hari itu saya baca ratusan kali, karena ya itu saya bilang oke, saya kena, tapi 1000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di kananku, itu tidak akan kena gitu. Puji Tuhan, hari Kamis panas saya turun. Padahal puncaknya itu hari Rabu. Saya sempat tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas, saya nggak hitung berapa detiknya, mungkin 5 detik tapi 6 detik. Tapi detik pertama, kedua itu detik-detik sangat menakutkan. Tapi karena saya bilang nggak dalam, kan nggak bisa, saya nggak bisa ngomong. Di dalam pikiran saya sembuh, saya sudah karena dibilang kalau kamu berdoa dan kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya. Jadi saya berdoa, saya bilang saya percaya saya sudah sembuh. Ini sekarang COVID virus-virusnya tuh lagi dibunuh nih, lagi mau habis gitu. Nah, situ saya bisa bernafas. Nah, waktu saya bisa bernafas itu saya bilang, lalu saya bilang dalam nama Yesus, segala sesuatu yang menyebabkan saya sesak nafas, tidak bisa bernafas, keluar dari tubuhku. Hari Kamis itu saya udah panas turun. Hari Jumat udah sehat lagi, Bang. Wah. Jadi 3 hari berarti gitu, 4 hari ya? seminggu lah kira-kira, kan saya pulang Jumat. Jumat tuh udah. Berarti literally benar-benar menjaga apa yang diomongin, apa yang dilihat, apa yang didengar gitu ya, Pak? Iya. Iya. Benar-benar physically saya menjaga omongan saya. Iya. Memperhatikan apa yang saya lihat, Iya. apa yang saya dengar gitu ya, Pak. Bahkan kalau Nova bicara menginformasikan, dia maksudnya baik kan, menginformasikan. Oh, kalau COVID itu mungkin ada yang bilang minum air jeruk, minum air apa? Saya bilang enggak, saya nggak mau dengar. Gitu. Karena Saya nggak mau saudara, dengar. saya mau kasih tahu juga, ini penting sekali bahwa melihat kepada Kristus itu juga melihat kepada dokter, by the way. Iya. Karena firman Tuhan Iya. itu adalah obat, dan prescriptionnya jelas itu bahwa direnungkan setiap hari. Yes. Dan kalau terlalu banyak pun nggak ada yang overdose ya. Iya. Gitu kira-kira Iya. ya. Ini adalah obat yang luar biasa. Iya. Jadi literally memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita katakan. Iya, betul. Dan kesembuhannya 1 minggu ya, Pak. 1 minggu. Setelah itu Sampai sekarang saya udah setelah sekitar bulan Mei itu kantor saya selalu rapid test tiap bulan. Nggak pernah positif, nggak pernah. puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Amin. Saya berharap itu menguatkan saudara sama seperti itu, masih menguatkan saya sampai sekarang. Terima kasih Pak Rio atas Sama-sama. kesaksiannya. Terima kasih sudah datang dan menunggu. Terima kasih banyak Pak Rio. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya tutup dengan ada satu hal yang penting sekali mengenai hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi dasar yang menguatkan kita untuk memperhatikan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita omongin bisa sesuai. Saya teringat, saya sebenarnya sudah pernah ceritakan ini di Hope ya. Saya teringat waktu saya kecil dulu, mama saya itu kadang suka mengajak kami pergi ke pasar. Si Bernard pergi, bukan ya, suka mengajak kami pergi ke pasar. Jadi kalau ke pasar namanya juga masih anak-anak, saya selalu pegang tangan mama saya. Jadi kami pergi, waktu itu kami pergi ke pasar dan ke section ikan. Ada ikan-ikan hidup, ikan mas. Kemudian mama saya
melihat saya bermain-main dengan ikan, kemudian dia menitipkan saya di situ. Karena biasa pedagang-pedagang itu sih saudara semua. Ini nangudamu ini namborumu ini. Selama saya pegang tangan mama saya, oh ini ya, ini baik ya. Kemudian saya mulai bermain dengan ikan sebentar. Tapi di momen saya menyadari bahwa saya nggak pegang lagi tangan mama saya, tiba-tiba semua orang di sekitar saya menakutkan. Saya mulai nangis dan mencari mama saya. Ketika saya pegang tangan mama saya, orang-orang itu baik. Semua itu teman mama saya. Ngomong dengan logat Batak gitu ya. Wow, gitu kira-kira ya. Saya nggak ngerti ngomongnya. Tapi ketika tangan mama saya lepaskan dan saya sadar nggak melihat lagi mama saya di sebelah saya, tiba-tiba semua orang jadi jahat. Saya mulai nangis dan kalau dipanjang-panjangin saya bisa jerit nyari-nyari mama saya. Apakah masalahnya karena orang itu jahat? Bukan. Masalahnya apakah saya pegang tangan mama saya atau enggak? Saya mungkin bisa sebentar terlena gitu ya, main dengan ikan, apalagi ikan mas ya saudara, kayak nggak ada giginya gitu. Kalau kita kasih tangan kita, nanti kayak dia kenyot-kenyot gitu ya, tangan kita ya. Nah, oke, saya ketawa-ketawa sebentar, tapi the moment saya menyadari bahwa mama saya udah nggak bersama dan saya udah nggak pegang tangannya, tiba-tiba orang yang tadi ketawa bareng saya, tiba-tiba nakutin. Tahu nggak saudara, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Selama saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara akan melihat orang lain itu baik. Mengapa? Karena buah roh itu adalah kasih yang di dalamnya ada kesabaran, tidak mementingkan diri sendiri. Ada kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka buah-buah roh itu keluar saudara. Ada orang yang keras, enggak apa-apa, kita perlu sabar dengan dia. Ada orang yang tukang gosip, nggak apa-apa, dia adalah orang yang baik. Ada orang yang nggak bisa dipercaya dalam keuangan misalnya, oh nggak apa-apa, kita percayakan dari hal yang kecil. Ada orang yang kasar ngomongnya, jangan dipancing dong orangnya, kita perlu ngomongin yang positif. Orang itu jadi baik. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia melihat semua orang lain baik. Jadi ketika saudara mulai melihat orang lain itu nggak baik, teman pelayanan saudara nggak baik, mentor saudara nggak baik, soulmate saudara nggak baik, teman kantor saudara nggak baik, orang tua Anda nggak baik, gereja nggak baik. Selalu pertanyaannya cuma satu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita tuh menjadi sangat kerdil saudara. Yang kita pikirkan hanya yang penting saya, yang penting keluarga saya sudah, itu aja. Hei, Tuhan berkata, engkau itu berharga di mataku. Aku akan berikan bangsa-bangsa sebagai ganti. Kita tuh berharga. Perumpamaan saya tadi. Orang itu gak pernah jahat. Dia gak berubah. Yang berubah itu adalah saya. Saya yang kondisinya menjadi makin buruk. Karena apa? Saya sedang tidak memegang tangan mama saya. Saya sedang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika saudara sedang melihat orang lebih buruk dari saudara, sebenarnya kondisi kita yang memburuk. Karena semua orang memang kondisinya begitu saudaraku. Semua orang itu hipokrit di jalannya masing-masing, gitulah kira-kira ya. Kalau menurut saudara dia penipu, semua sebenarnya orang menipu menurut ukurannya masing-masing. Dia tukang gosip, semua orang bergosip menurut ukurannya masing-masing. Dia adalah orang yang gak bisa dipercaya, semua juga seperti itu. Yang membedakan adalah apakah kita terhubung dengan Tuhan. Ini yang krusial sekali. Memperhatikan apa yang kita omongin, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari perhatikan hidup kita. Bagaimana 1 tahun ini. Jika hubunganmu dengan Tuhan membaik, jika hubunganmu dengan Tuhan intim, maka everything's gonna be alright. Nah gitulah kata lagunya gitu kira-kira ya. Walaupun katanya Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Gak ada dasar saudara. Gak ada. Gak ada logical evidence untuk berharap. Tetapi Abraham berharap juga.
Kenapa? Karena ada firman, demikianlah nanti banyaknya jumlah keturunanmu, gitulah kira-kira. Karena ada firman. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, apa harapan saudara? Apa harapanmu? Bikin harapan yang besar. Jangan harapan yang biasa-biasa aja. Aku berdoa, Tuhan, tahun depan penghasilanku akan naik 5%. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Enggak. Saudara nggak perlu keluarkan ayat itu. Percaya nggak percaya Tuhan, jadi itu saudara tahun depan. Tapi ketika saudara berkata bahwa aku percaya tahun depan naik 3 kali lipat gajiku. Aku yakin banget karena Tuhan berkata, karena firman yang berkata, my God shall supply all my needs according to his riches and glory. Dia yang berkata bahwa pengharapan yang tertunda itu menyedihkan hati, tapi keinginan terkabul adalah pohon kehidupan. Wah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, ini adalah kehidupan yang Tuhan mau bagi kita. Karena demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Memang yang terbesar adalah kasih, tetapi salah satu yang paling utama juga adalah pengharapan. Bikin pengharapan yang besar. Perhatikan apa yang kita omongin. Perhatikan apa yang kita dengar. Dan perhatikan apa yang kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin berdoa sebentar untuk saudara sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk kami semua yang ada di sini. Ada bersama-sama melihat ibadah ini. Bersama-sama beribadah. Aku berterima kasih. Kami menyadari dengan benar bahwa apa yang kami dengar ini mungkin kami sudah tahu. Tetapi kami perlu literally, benar-benar secara harafiah melakukannya. Setiap hari kami perlu menjaga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami katakan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kami bahwa kata-kata yang perlu keluar dari mulut kami adalah kata-kata positif dan penuh pengharapan. Bukan malah kata-kata yang negatif. Yang perlu kami dengarkan adalah lagu-lagu yang membangun. Yang perlu kami lihat adalah orang-orang yang membangun. Yang justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Yang adalah sumber dari harapan kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Aku bersyukur memiliki rekan-rekan yang bersama-sama memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mengejar hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup kami bukan seperti dunia ini, tetapi benar-benar seperti warga negara kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mempersiapkan perjamuan kita. Saya berharap kita sudah mempersiapkan anggur dan roti perjamuan kita. Mari kita memulainya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjamuan bukanlah sebuah ritual mengambil dan memakan, mengambil dan meminum. Tetapi di dalamnya haruslah ada peringatan akan Tuhan. Peringatan akan kematiannya. Bahwa ia yang kaya rela mati miskin. Supaya setiap kita yang miskin menjadi kaya. Ia yang benar mati menjadi kutuk. Supaya setiap kita diberkati. Ia yang adalah anak Allah mati menderita. Supaya setiap kita berkemenangan. Ia disiksa bilur-bilurnya memastikan kita sembuh. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
darah yang tercurah itu adalah penebusan bagi setiap kita. Kita ditebus bukan darah anak domba yang tak bercacat, bukan dengan darah anak domba, tetapi oleh darah anak domba yang tak bercacat, darah anak Allah itu sendiri. Itu adalah jaminan bahwa setiap kita menerima pasti apa yang kita harapkan. Itu adalah jaminan bahwa sebesar apapun harapan, sebesar apapun pergumulanmu, saudara mendapatkan jalan keluar dan harapan saudara terjadi. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari mengucap syukur saudaraku. Kita memberikan peringatan, kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dia yang menyediakan pekerjaan, mau memberikan kesehatan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih. Kami diluputkan dari mara bahaya. Kami dihindarkan dari wabah. Kami adalah terang dan garam yang menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau lakukan bagi kami. Sehingga tidak ada lagi kutuk keturunan, penyakit keturunan. Kami tidak lagi berada dalam kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat saudara yang saat ini memiliki sakit penyakit, saudara bisa taruhkan tangan saudara di bagian yang sakit. Saya ingin berdoa buat saudara. Firman Tuhan berkata, heal the sick. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi kepada setiap engkau. Bagian kepala, bagian telinga, di dalam nama Yesus. Bagian mata di dalam nama Yesus sembuh. Aku berdoa untuk pinggang di dalam nama Yesus sembuh. Lutut sembuh di dalam nama Yesus. Penyakit tidak bertahan bagi kami karena Tuhan kami sudah memberikan kuasa kepada setiap kami. Aku berdoa kesembuhan terjadi kepada setiap Anda saat ini di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa buat setiap saudara yang sedang mendengarkan sermon ini dan saudara masih bingung apakah saudara adalah bagian dari keselamatan itu. Apakah kalau saudara mati nanti saudara masuk surga? Apakah saudara juga menerima berkat seperti yang diceritakan tadi di firman Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan berkata, karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudaraku, firman Tuhan justru berkata bahwa keselamatan itu karena hati kita percaya dan karena mulut kita mengaku. Mari kita ikuti doa saya ini, supaya saudara mengucapkannya dengan mulut dan percaya dalam hatimu. Tuhan Yesus, aku berdoa bahwa aku sudah diselamatkan. Aku percaya bahwa Tuhan adalah Rajaku, bahwa Yesus adalah Tuhanku. Aku percaya aku menerima keselamatan. Namaku dicatatkan di buku kehidupan. Aku menerima semua kebaikan dan berkat Tuhan. Aku menerima semua janji-janji Tuhan bagi kehidupan, kesehatan, dan masa depanku. Dan aku juga tahu, ketika aku mati, aku masuk ke surga bersama-sama dengan Yesus yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Kau baik. Terima kasih Engkau luar biasa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk seluruh rangkaian ibadah ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, semua anak-anak kami sebagai tubuh Kristus mendapatkan kekuatan dan mendapatkan kesadaran yang baru. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun engkau berada. Apa saja yang engkau lakukan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan melalui nilai-nilai hidupmu dan semua yang kau lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya dan jika saudara merasa bahwa khotbah ini memberkati saudara, kita bisa share linknya. Saudara bisa capture beberapa bagian dari sermonnya atau pujian penyembahannya. Dan saudara bisa share di media sosial saudara, supaya semakin banyak orang yang juga mendengarkan Injil kasih karunia, supaya semakin banyak orang dimenangkan dari intimidasi.
Terima kasih untuk kita semua, buat rekan-rekan yang sudah membantu rekaman ini. Di sini ada Alba, ada Pak Rio juga masih menunggu, ada Tobias, ada Abel, ada Ino. Di sebelah juga ada Kak Nova juga di sana, dengan Jen juga ada di sana. Berterima kasih untuk semuanya. Yang rekaman tugasnya belum selesai, kayaknya berapa hari lagi juga masih ada rekaman lagi. Kita bersyukur dan saya percaya semua kita sehat dan semua kita diberkati dan harapan kita terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.